teman-teman, kali ini aku mau bahas tentang topik yang lagi hangat di masyarakat, yaitu pandemi COVID-19. Jangan skip videonya, check this out and enjoy! Kalian tahu nggak sih apa itu virus corona? Virus corona atau Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 (SARS-CoV-2) adalah virus yang menyerang sistem pernafasan. Penyakit karena infeksi virus ini disebut COVID-19. Virus corona bisa menyebabkan gangguan pada sistem pernapasan, pneumonia akut, sampai kematian. Virus corona adalah jenis baru dari coronavirus yang menular ke manusia. Virus ini bisa menyerang siapa saja, baik bayi, anak-anak, orang dewasa, lansia, ibu hamil, maupun ibu menyusui. Lalu, bagaimana awal mula virus ini bisa menyebar? Virus ini diketahui pertama kali muncul di pasar hewan dan makanan laut di kota Wuhan. Dan makanan laut tersebut dijual hewan liar seperti ular, kelelawar, dan ayam. Mereka menduga virus corona baru ini hampir dapat dipastikan berasal dari ular. Diduga pula virus ini menyebar dari hewan ke manusia dan kemudian dari manusia ke manusia. Dan kemudian bahwa banyak pasien yang menderita virus ini dan ternyata terkait dengan pasar hewan dan makanan laut tersebut. Orang pertama yang jatuh sakit akibat virus ini juga diketahui merupakan para pedagang di pasar itu sendiri. Nah, bagaimana sih gejala penderita virus corona dari hari ke hari? Sebuah studi yang dilakukan terhadap 140 pasien di Rumah Sakit Zhongnan, Universitas Wuhan mengungkapkan proses berkembangnya gejala virus corona yang umumnya dialami pasien dari hari ke hari, yaitu hari pertama, kemunculan gejala. Biasanya pasien mengalami demam tinggi, kelelahan, nyeri otot, dan batuk kering. Sebagian orang juga mengalami diare atau mual pada sehari atau 2 hari sebelumnya. Hari kelima, muncul kesulitan bernapas, khususnya bagi pasien yang berusia tua atau memiliki penyakit penyerta. Hari ketujuh, pasien mulai dirawat di rumah sakit. Hari ke-8, untuk pasien yang mengalami kasus parah, mereka akan merasakan sindrom gangguan pernapasan akut atau ARDS. ARDS merupakan sebuah penyakit yang terjadi ketika cairan menutupi paru-paru dan bisa berujung fatal. Hari ke-10, jika gejala semakin memburuk, kemungkinan besar pasien akan dipindahkan ke ruang ICU. Mungkin akan kehilangan nafsu makan dan mengalami sakit perut, sebagian kecilnya meninggal dunia. Hari ke-17, rata-rata pasien yang sembuh diizinkan pulang atau sekitar 2,5 minggu sejak gejala pertama kali muncul. Disclaimer, perlu dicatat bahwa perhitungan hari di sini dimulai sejak kemunculan gejala, bukan sejak terinfeksi. Sebab penyakit COVID-19 memiliki masa inkubasi di mana pasien yang sudah terinfeksi belum menunjukkan gejala. Bagaimana cara mencegah virus corona? 1. Cuci tangan. Rajin mencuci tangan minimal 20 detik, sebab tangan adalah salah satu anggota tubuh yang menjadi sumber penyakit. 2. Perhatikan etika batuk dan bersin, supaya orang-orang di sekitar kita tidak terpapar percikan air liur. Makan makanan yang bergizi. Dengan seperti itu, imunitas kita tetap terjaga. Terus masuk ke dalam mulut ataupun hidung kita. Ingat, tidak perlu menggunakan APD, karena APD hanya diperuntukkan untuk tenaga medis. 5. Social distancing, atau menjaga jarak minimal 1 meter. Kenapa sih perlu ada social distancing? Berbagai model prediksi penyebaran COVID-19 di Indonesia disiapkan berbagai pihak. Kali ini, Ikatan Alumni Departemen Matematika Universitas Indonesia membuat 3 model skenario pandemi tersebut di tanah air. Apa saja? Skenario 1. Per 1 April 2020 tidak ada kebijakan signifikan dan tegas dalam mengurangi interaksi antar manusia. Kemungkinan puncak pandemi terjadi 4 Juni dengan 11.318 kasus per hari dan total seluruhnya kurang lebih 500.000 kasus. Skenario 2. Per 1 April 2020 sudah ada kebijakan, namun kurang tegas dan masyarakat kurang disiplin mengimplementasikan social distancing. Kemungkinan puncak pandemi terjadi pada 2 Mei dengan 1.490 kasus per hari. Skenario 3, diberlakukan kebijakan tegas dan strategis serta masyarakat disiplin mengimplementasikan social distancing. Kemungkinan puncak pandemi terjadi 16 April dengan 546 kasus per hari dan total seluruhnya 17.000 kasus. Dari penelitian yang sudah dilakukan dengan menggunakan ilmu matematika tersebut, kita bisa tahu betapa pentingnya social distancing. Jangan semena-mena, mari bersama menaati peraturan.
6. Menyebarkan informasi positif. Dengan maraknya berita tentang COVID-19 ini, kita harus dapat memilah berita yang baik. Stop menyebarkan berita negatif, apalagi hoax yang dapat memicu kepanikan publik. Karena panik dapat menyebabkan turunnya imunitas kita loh. Komunikasi memang penting di tengah maraknya pandemi COVID-19 saat ini. Akan tetapi, menyebarkan berita hoax adalah suatu kejahatan. Seperti yang tercatat pada pasal 28 ayat 1, setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 tahun atau denda 1 miliar rupiah. Maka dari itu, yuk sama-sama lawan corona, karena melawan corona bukan hanya tugas pemerintah saja, ini tugas kita semua, taati peraturan dan stay healthy everyone.